Di jantung Italia, berdirilah kota Verona, sebuah permata yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan sejarah. Kota ini, yang pernah dikenal sebagai surga bagi para pecinta, kini terbelah oleh permusuhan yang tak berkesudahan. Dua keluarga bangsawan, Montague dan Capulet, telah lama terjebak dalam pusaran kebencian yang tak kunjung reda. Dendam yang membara telah mengakar dalam hati mereka, mewariskan perpecahan dari generasi ke generasi. Dinding-dinding kota ini menjadi saksi bisu dari pertempuran sengit yang kerap terjadi. Setiap sudut jalanan dihiasi oleh bayang-bayang ketakutan, dan penduduk hidup dalam ketakutan akan konflik yang sewaktu-waktu dapat meletus. Permusuhan antara kedua keluarga ini telah menyelimuti seluruh kota, menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Di tengah hiruk-pikuk permusuhan ini, hiduplah Romeo Montague, seorang pemuda yang mendambakan kedamaian. Namun, nasib telah mempertemukannya dengan kisah cinta yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah kisah yang akan menguji batas-batas cinta, kebencian, dan takdir. Di tengah malam yang gelap, sebuah pesta meriah digelar di rumah keluarga Capulet. Para tamu berdansa dengan riang, mengenakan topeng-topeng yang menyembunyikan identitas mereka. Di antara kerumunan yang ramai, seorang pemuda bernama Romeo Montague menyelinap masuk. Terdorong oleh rasa penasaran dan harapan untuk melupakan luka hatinya, Romeo memutuskan untuk bergabung dalam pesta topeng ini. Romeo, yang mengenakan topeng, berjalan perlahan di antara para tamu. Matanya tertuju pada seorang gadis cantik yang sedang berdiri di sudut ruangan. Dan di sanalah, di tengah gemerlap pesta, mata Romeo bertemu dengan mata Juliet Capulet. Sejak saat itu, dunia seakan berhenti berputar. Romeo terpukau oleh kecantikan Juliet, dan hatinya langsung tertambat padanya. Tanpa sadar, mereka telah melangkahi batas-batas permusuhan yang memisahkan kedua keluarga mereka. Romeo dan Juliet saling pandang dalam diam. Seolah-olah waktu berhenti sejenak. Dalam sekejap, benih-benih cinta tumbuh subur di antara mereka. Mereka berbicara sepanjang malam, berbagi cerita dan mimpi-mimpi. Namun, mereka tak pernah menyangka bahwa pertemuan singkat ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Takdir telah mempertemukan dua jiwa yang seharusnya tak pernah bersatu, namun cinta yang kuat telah menyatukan mereka. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Ketika topeng-topeng mereka terlepas, kenyataan pahit pun terungkap. Romeo dan Juliet menyadari bahwa mereka berasal dari dua keluarga yang saling bermusuhan. Cinta mereka yang baru tumbuh harus menghadapi ujian yang berat. Di tengah gejolak emosi yang dirasakan Romeo dan Juliet, mereka mencari solusi untuk mengatasi rintangan yang menghalangi cinta mereka. Dengan putus asa, mereka meminta bantuan kepada Friar Laurence, seorang biarawan yang bijaksana dan dihormati. Friar Laurence, yang melihat ketulusan cinta mereka, memutuskan untuk membantu mereka. Adegan beralih ke sebuah kapal kecil. Romeo dan Juliet berdiri di hadapan Friar Laurence. Dalam suasana yang sakral, Friar Laurence menikahkan Romeo dan Juliet secara diam-diam. Mereka berharap pernikahan ini dapat menyatukan mereka dan mengakhiri permusuhan antara kedua keluarga. Namun, mereka tidak menyadari bahwa takdir telah menyiapkan ujian yang jauh lebih berat bagi mereka. Dengan hati yang penuh harapan, Romeo dan Juliet meninggalkan kapel. Mereka yakin bahwa cinta mereka akan mampu mengatasi segala rintangan. Namun, mereka belum menyadari bahwa benih-benih tragedi telah mulai tumbuh. Tak lama setelah pernikahan mereka, terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Tybalt, sepupu Juliet yang penuh kebencian, menantang Romeo untuk berduel. Dalam kemarahan dan demi melindungi Juliet, Romeo terpaksa menerima tantangan itu. Di bawah sinar matahari yang terik, Romeo dan Tybalt saling berhadapan. Ketegangan memuncak saat pedang mereka saling bersentuhan. Dalam kemarahan yang membara, Romeo menusuk Tybalt hingga tewas. Tindakannya ini memicu kemarahan keluarga Capulet dan semakin memperuncing konflik antara kedua keluarga. Romeo menyadari kesalahannya. Ia tidak pernah berniat membunuh Tybalt, namun dalam keadaan emosi yang memuncak, ia bertindak gegabah. Dengan hati yang hancur, Romeo melarikan diri dari Verona. Adegan beralih ke istana Pangeran Verona. Pangeran Verona, yang marah atas kematian Tybalt, menghukum Romeo dengan pengasingan. Romeo harus meninggalkan Verona, kota yang ia cintai dan tempat di mana ia telah menemukan cinta sejatinya. Juliet, yang mengetahui kabar kematian Tybalt dan pengasingan Romeo, sangat terpukul. Ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya.
Cinta mereka yang baru saja tumbuh harus menghadapi ujian yang sangat berat. Friar Lawrence, yang sangat terpukul atas peristiwa yang terjadi, berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Romeo dan Juliet. Ia menyadari bahwa rencana pernikahan rahasia mereka telah membawa konsekuensi yang tragis. Dengan hati yang berat, ia menyusun sebuah rencana yang ia harap dapat menyatukan kembali pasangan muda itu. Adegan beralih ke Juliet yang sedang terbaring di tempat tidurnya, terlihat sangat lemah. Sementara itu, Juliet berada dalam keputusasaan yang mendalam. Ia menolak untuk menerima pernikahan dengan Paris yang telah diatur oleh keluarganya. Dengan putus asa, ia mencari bantuan Friar Lawrence. Friar Lawrence memberikan sebuah ramuan kepada Juliet. Friar Lawrence memberikan Juliet sebuah ramuan ajaib yang akan membuatnya terlihat seperti telah meninggal selama beberapa waktu. Dengan meminum ramuan ini, Juliet berharap dapat menghindari pernikahan dengan Paris dan bertemu kembali dengan Romeo. Setelah meminum ramuan ajaib pemberian Friar Lawrence, Juliet tertidur dalam keadaan yang menyerupai kematian. Tubuhnya menjadi dingin dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Keluarga Capulet dan seluruh Verona berduka atas kepergiannya. Adegan beralih ke pemakaman Juliet. Juliet disemayamkan di makam keluarga Capulet. Suasana duka menyelimuti seluruh kota. Romeo, yang telah mendengar kabar kematian Juliet dari seorang utusan, merasa hancur. Ia memutuskan untuk kembali ke Verona dan mengakhiri hidupnya di samping kekasihnya. Romeo, dengan hati yang hancur, berhasil menyusup ke makam Juliet. Di hadapannya, terbaring sosok yang sangat ia cintai dalam keadaan yang tak bernyawa. Tak kuasa menahan kesedihan, Romeo meminum racun yang telah ia siapkan sebelumnya. Dengan tatapan penuh cinta, ia berbaring di samping Juliet. Saat Romeo mulai kehilangan kesadaran, Juliet terbangun dari tidur panjangnya. Dengan terkejut, ia melihat Romeo terbaring di sampingnya, sudah tidak bernyawa. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa rencana Friar Lawrence telah gagal dan cinta mereka harus berakhir dengan tragis. Juliet mengambil pisau Romeo dan menikam dirinya sendiri. Tak sanggup hidup tanpa Romeo, Juliet memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan sekuat tenaga, ia menikam dirinya sendiri. Kedua kekasih abadi itu akhirnya bersatu dalam kematian, menjadi simbol cinta sejati yang harus berakhir dengan tragis. Kejadian tragis ini mengguncang seluruh kota Verona. Keluarga Montague dan Capulet, yang menyaksikan kematian anak-anak mereka, akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Permusuhan yang telah berlangsung selama bergenerasi akhirnya berakhir dengan penyesalan yang mendalam. Kisah cinta Romeo dan Juliet menjadi legenda yang abadi. Nama mereka menjadi simbol cinta yang sejati, namun juga menjadi peringatan akan bahaya permusuhan dan kebencian. Sampai hari ini, kisah mereka terus menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Mercutio, jiwa bebas yang mencari sensasi. Mercutio adalah sahabat karib Romeo yang dikenal dengan kepribadiannya yang flamboyan, cerdas, dan penuh sarkasme. Ia seringkali menjadi sumber hiburan dan semangat bagi Romeo. Berikut beberapa ciri khas kepribadian Mercutio. Jiwa bebas, Mercutio tidak terikat oleh aturan-aturan sosial yang kaku. Ia hidup dengan bebas dan spontan, mengejar kesenangan dan petualangan. Penuh sarkasme, Mercutio memiliki lidah yang tajam dan sering melontarkan kata-kata sinis yang menggelitik. Humornya yang gelap seringkali menjadi bumbu dalam percakapannya dengan Romeo. Pemberontak, ia tidak segan-segan untuk menantang otoritas dan tradisi. Sikap pemberontaknya ini seringkali membuatnya berselisih dengan orang lain. Setia, meskipun sering terlihat ceroboh, Mercutio sangat setia pada sahabatnya, Romeo. Ia selalu siap mendukung dan membela Romeo dalam segala situasi. Pengaruh persahabatan Mercutio terhadap Romeo. Persahabatan antara Romeo dan Mercutio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalan cerita. Berikut beberapa poin penting. Pengaruh positif, Mercutio seringkali menjadi penyeimbang bagi sifat Romeo yang cenderung melankolis. Kehadiran Mercutio membuat Romeo lebih ceria dan menikmati hidup. Pengaruh negatif, namun, sifat impulsif dan provokatif Mercutio juga seringkali menyeret Romeo ke dalam masalah. Duelnya dengan Tybalt yang berujung pada kematian Mercutio menjadi titik balik dalam kisah cinta Romeo dan Juliet. Pendorong konflik, persahabatan mereka yang erat menjadi salah satu pemicu konflik antara keluarga Montague dan Capulet. Kematian Mercutio membuat Romeo semakin marah dan dendam, sehingga mendorongnya untuk membalas dendam kepada Tybalt.
Bagaimana persahabatan mereka mempengaruhi jalan cerita secara keseluruhan. Meningkatkan intensitas drama, persahabatan yang kuat antar Romeo dan Mercutio membuat penonton semakin terhubung dengan emosi mereka. Kematian Mercutio menjadi momen yang sangat menyentuh dan meningkatkan intensitas drama. Menggambarkan kontras, perbandingan antara kepribadian Romeo yang romantis dan Mercutio yang realistis menciptakan kontras yang menarik. Hal ini menunjukkan bahwa cinta tidak selalu berjalan mulus dan seringkali dihadapkan pada realitas yang pahit. Menyoroti tema persahabatan, kisah persahabatan Romeo dan Mercutio menyoroti pentingnya persahabatan sejati dalam hidup. Meskipun persahabatan mereka berakhir tragis, namun tetap menjadi salah satu hubungan yang paling berkesan dalam cerita. Kesimpulan. Mercutio adalah karakter yang kompleks dan multidimensi. Ia tidak hanya menjadi sahabat setia bagi Romeo, tetapi juga menjadi katalisator dalam konflik yang terjadi antara kedua keluarga. Kematiannya menjadi titik balik dalam kisah cinta Romeo dan Juliet, dan meninggalkan luka yang mendalam di hati Romeo. Cinta, benci, dan nasib, siapa yang bersalah dalam tragedi Romeo dan Juliet? Verona, kota cinta yang penuh pesona. Namun di balik keindahannya, tersimpan kisah tragis dua insan muda yang cinta mereka berakhir dalam kematian. Romeo dan Juliet, nama mereka menjadi simbol cinta abadi yang harus kandas karena permusuhan keluarga. Tapi, apakah mereka benar-benar bertanggung jawab atas kematian mereka sendiri? Cinta mereka tumbuh subur di tengah permusuhan yang membara. Romeo dan Juliet, dua jiwa muda yang tak bersalah, terperangkap dalam pusaran kebencian yang diciptakan oleh generasi sebelumnya. Mereka mencoba melawan nasib, namun takdir seolah menentang mereka. Romeo, seorang pemuda romantis yang mudah terbawa perasaan. Juliet, gadis muda yang pemberani dan setia. Keduanya adalah korban dari lingkungan yang penuh kebencian. Mereka hanyalah anak-anak yang mencari cinta di tengah badai kehidupan. Permusuhan antara keluarga Montague dan Capulet adalah akar dari semua masalah. Kedua keluarga terlalu sibuk membenci satu sama lain untuk menyadari betapa besar dampaknya terhadap anak-anak mereka. Mereka telah menciptakan sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Nasib seolah memainkan peran penting dalam kisah Romeo dan Juliet. Serangkaian peristiwa yang terjadi secara kebetulan, seperti surat yang tidak sampai dan pesan yang salah sampaikan, semakin memperumit keadaan dan mendorong mereka menuju akhir yang tragis. Romeo dan Juliet, dua korban dari cinta, benci, dan nasib. Mereka tidak memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang bermusuhan. Mereka tidak memilih untuk jatuh cinta. Namun, mereka harus membayar harga yang mahal atas pilihan yang dibuat oleh orang lain. Apakah mereka benar-benar bersalah atas kematian mereka sendiri? Atau, apakah kita semua, sebagai penonton, juga turut bertanggung jawab atas tragedi ini? Pertanyaan ini akan terus menggema sepanjang masa. Kisah Romeo dan Juliet akan terus menginspirasi dan mempertanyakan kita tentang arti cinta, kebencian, dan tanggung jawab. Verona, kota cinta yang penuh tragedi. Kisah Romeo dan Juliet telah memikat hati jutaan orang selama berabad-abad. Tapi, di balik kisah cinta yang tragis ini, terdapat banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Romeo dan Juliet, dua jiwa muda yang terjebak dalam pusaran cinta dan benci. Kisah mereka mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, namun juga tentang konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Permusuhan yang membara antara kedua keluarga menjadi akar dari semua tragedi. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah bahaya dari permusuhan. Kebencian hanya akan membawa kehancuran, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Miskomunikasi dan kesalahpahaman menjadi pemicu utama tragedi ini. Pelajaran kedua adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur dalam setiap hubungan. Ketika kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita dengan jelas, maka kesalahpahaman akan mudah terjadi. Keputusan terburu-buru seringkali membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Romeo dan Juliet terburu-buru menikah tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Meskipun berakhir tragis, kisah Romeo dan Juliet mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki bersama orang yang kita cintai. Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan dengan perselisihan dan kebencian. Kisah Romeo dan Juliet adalah sebuah pengingat bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan.
Namun, cinta juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan kedewasaan. Mari kita belajar dari kesalahan mereka dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita.